Lihat kedua orang ini hidupnya sederhana. Ya. Orang yang sederhana itu adalah orang yang bijak loh. Ada Mike Tyson ini. Siklus hidup dari gembel kembali ke gembel. Dia waktu jadi juara tinju dunia penghasilannya 400 juta dolar. Kalau dikali 14.000 itu 5,6 triliun. Karena konsumtif, boros, habis lu uangnya. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian punya uang banyak, coba-coba boros, akan terulang. Hidup saudara jadi Mike Tyson ini loh, dari gembel balik jadi gembel lagi. Ini ada Bernard Madoff, fund manager yang musim dingin tahun 2008 Bernard Madoff terbongkar telah melakukan penipuan keuangan menggunakan arisan berantai alias skema Ponzi sebesar 65 miliar dolar. Korban Madoff amat beragam mulai dari bank, perusahaan investasi, pengacara, keluarga milioner hingga produser film ternama Steven Spielberg. Ya. Ternyata Bernard Madoff memberikan inspirasi bagi fund manager di Indonesia. 11 tahun kemudian 2019 investasi Anda di fund manager itu habis loh. Rupanya ada rampok berjubah fund manager karena terinspirasi dari Bernard Madoff ini. Terinspirasi dari Kanjeng Dimas yang bisa menggandakan uang. Orang yang tidak dapat menggandakan uang mencari pengikut sebanyak-banyaknya untuk dimanfaatkan agar ia menjadi kaya, bukan pengikutnya yang kaya. Tetapi orang yang dapat menggandakan uang tidak mau pengikut seorang pun. Saya tidak mempunyai pengikut seorang pun. Saya tidak punya follower satupun. Dan tidak mau punya follower satupun. Ya. Tapi ketika kita membeli saham, kita harus kenali apa yang akan dibeli dan beli apa yang kita kenali. Kita harus tahu apa yang kita beli. Ya, jangan pernah beli kucing dalam karung. Tuhan itu Maha Pengampun. Tapi bursa saham tidak kenal belas kasihan. Bursa tidak pernah memberi ampun kepada orang yang tidak tahu apa yang dia beli. Apa yang harus kita lihat? Pertama, manajemen. Apakah perusahaan itu dikelola orang yang jujur, profesional dan berintegritas? Atau perusahaan itu dikelola orang yang tidak jujur, tidak profesional dan tidak berintegritas, yang suka mengambil uang perusahaan untuk memperkaya dirinya. Jangan pernah beli perusahaan yang punya tata kelola yang buruk. Kalau mau miskin, beli perusahaan yang dikelola orang yang itu jujur. Kalau mau kaya, jangan pernah sentuh. Ya. Emiten yang ber-GCG untungkan investor. Ya. Belilah perusahaan-perusahaan yang untung, bidang usahanya bagus. Ini contoh bidang usaha yang tidak bagus. Ya. Tiketnya paling mahal loh, penumpangnya banyak. Saya kemari, kirain ada corona sepi, nggak tahu pesawat mungkin 90% penuh loh, lebih dari 90, nggak ada bangku yang kosong. Ya. Semuanya bagus, lihat dari luarnya. Tapi jangan lihat dari luar, lihat isi kantongnya. Tahun 2014 dia rugi 368 juta dolar loh. Rugi. Semuanya bagus, rugi 368 juta dolar. Tahun 2015 untung 77 juta dolar. Ya. Tahun 2016 untung 9 juta, untungnya sedikit. 2017 rugi lagi 213 juta dolar. Padahal jual tiket udah mahal. Ya. Satu hari saya diundang di Universitas Syakuala di Aceh. Kelas ekonomi pulang pergi lagi low season 6 juta. Padahal kalau naik pesawat lain bisa sampai ke itu loh, ke Tokyo 6 juta. Tapi heran masih rugi terus. Tahun 2018 dicatat untung 5 juta. Dikomplain, dikoreksi.
Jadi rugi 175 juta dolar. Ini perusahaan yang super company ini, ya. Hampir semua keluarga di Indonesia pakai. Ini belilah perusahaan-perusahaan yang labanya besar. Ekuitasnya 7,5 triliun, modalnya 7,5 triliun, ya. Labanya 9,1 triliun. Hebat ya, return on equity-nya 120%, lu dahsyat. 120% ROE-nya. Dalam kurun waktu 35 tahun kinerja saham Unilever Indonesia terus melesat. Jika seorang investor membeli 1.000 lembar saham pada saat IPO seharga 3.175 per lembar, saat ini nilai investasinya bernilai hampir 5 miliar. Kalau beli 1.000 lembar kali 3.175 itu 3.175.000. Terus tidur 35 tahun. Bangun-bangun uangnya jadi 5 miliar loh. Itu kalau belinya 3 juta. Kalau belinya 300 juta jadi berapa? Tambahin aja nolnya. Kita beli 300 juta. Begitu kita tidur 35 tahun bangun-bangun uang kita jadi 500 miliar loh. Bukan hayalan, bukan imajinasi, tapi ini adalah kisah nyata di Bursa Efek Indonesia. Enak ya? Tidur aja, jadi kaya loh. Kalau orang memiliki perusahaan yang untung besar, kita seperti memiliki mesin pencetak uang. Kita cetak uang, ditangkap. Tapi kalau kita memiliki perusahaan yang untung besar, sama aja kita memiliki mesin pencetak uang. Belilah perusahaan-perusahaan yang bertumbuh. Artinya untungnya besar, tiap tahun tambah besar. Contohnya ini BRI ya. Labanya dari 11 triliun meningkat jadi 15 triliun, jadi 18, 21, 24, 25, jadi tahun 2019 34 triliun. Ya. Dari 11 triliun untungnya besar, jadi 34 triliun. Ya. Enak ya? Udah untungnya besar, tiap tahun tambah besar. Ya. Growing rich with the growing company. Belilah perusahaan-perusahaan yang valuasinya murah, contohnya ini ya. Ada Penin Financial, labanya 9 bulan 43 sekian. Kita setahun kan 60 rupiah. Kalau harga sahamnya 200 sekian ya PI-nya mungkin 3,7 kali. Price earning ratio 3,7 kali. Ini ada perusahaan namanya Poluk ya. Labanya hanya 4 rupiah per saham. 4 rupiah harga sahamnya berapa ya? 9.000 lebih ya. Kalau disetahunkan jadi 6 rupiah. 6 rupiah harga sahamnya 9.000 lebih. Arti PI-nya 1.600 kali. Kalau labanya tetap 1.600 tahun baru break even loh. Luar biasa nih PI-nya 1.600 kali. Teman saya telepon saya, hebat ya anak muda ini bisa jadi orang paling kaya di Indonesia umur 30. Lihat-lihat dulu perusahaannya. Labanya cuma 30 miliar lebih kok. 37 miliar, masa jadi orang paling kaya? Belilah perusahaan yang valuasinya murah, bukan yang PI-nya 1.600 kali, bukan. Ini Jeff Bezos, orang terkaya di dunia nomor 1, bilang, ask Warren Buffett, your investment thesis is so simple. You are the second richest guy in the world. And it is so simple. Why doesn't everyone just copy you? Warren Buffett menjawab, because nobody wants to get rich slow. Ya. Jeff Bezos 2 kali bilang begini loh. Your investment thesis is so simple 2 kali loh. Kamu punya strategi investasi itu begitu simple, begitu sederhana. Tinggal copy aja. Bisa jadi orang terkaya nomor 3 di dunia. Gampang. Strategi investasi
Warren Buffett susah? Enggak, gampang sekali. Sampai diulangin sama Jeff Bezos 2 kali, so simple. Saya pernah mengunjungi tambang batu bara terbesar nomor 3 di Indonesia. Jumlah sahamnya ada 5.210 juta lembar. Kalau kali 100 itu awal tahun 2009-2016 ketika harga batu bara $50, perusahaannya rugi. Itu nilainya hanya 521 miliar kapitalisasi pasarnya. Nilai harga pasar dari perusahaan ini. Tapi perusahaan ini masih punya ekuitas 667 juta dolar. Ya. Harga pasar dari perusahaan ini hanya 521 miliar rupiah. Dia masih punya modal 667 juta dolar. Kurang lebih 9 triliun. Artinya salah harga loh. Artinya perusahaan ini Mercy yang dijual harga sepeda motor. Di dunia nyata, saudara gak bakalan ketemu ada orang yang mau jual Mercy-nya di harga sepeda motor. Adanya hanya di Bursa Efek Indonesia. Ya. Tentu saja saya melakukan pembelian. Saya order ke pialang saya, MBA lulusan Amerika. Dia memberikan rekomendasi saya begini, Pak jangan beli Pak. Batu bara masa depan suram Pak. Saya bilang gak apa-apa beli aja, dia beli. Saya beli mencicil pelan-pelan, saya beli, terus saya beli. Sampai jadi pemegang saham terbesar nomor 4 di Indika Energy. Kemudian harga batu bara naik dari $50 jadi $100. Tentu saja perusahaan batu bara, tambang batu bara, cuan sisi, untung besar. Kalau cuan sisi, harga sahamnya juga mengikuti naik. Dari 100 naik 4.500 saya jual. Wah dapat uang banyak saya. Dapat uang banyak. Sekarang harga batu bara turun lagi, harga sahamnya juga turun lagi. Invest in bad time and sell in good time and you will get rich. Selalu ini investment wisdom ya. Selalu invest di bad time. Waktu bad time semua orang gak mau, murah, semua murah. Beli, habis beli simpen, tunggu sampai good time baru jual. Harganya mahal, saudara bisa untung. Ya. Awal 2017 saya membeli saham Indakiat di harga 1.000, sekarang naik ke 20.000. Saham Indakiat telah memperkaya saya, teman-teman saya yang mengikuti saya, dan investor-investor saham yang memilikinya. Ya. Ini perusahaan pulp and paper. Harga pulp naik di dunia, harga sahamnya juga naik. Ya. Sekarang harga pulp turun, harga sahamnya juga ikut turun lagi. Satu hari ada teman saya dari SD. Udah cuci darah 12 tahun, ada diabetes, kakinya sudah dibuntung. Satu lagi kakinya busuk, bisa telepon saya loh. Hong saya punya uang 500 juta nih Hong, beli saham apa? Saya bilang beli Indakiat aja. Dia beli. Waktu 20.000 saya tanya, uang kamu jadi berapa? Jadi 7 miliar Pak. Oh puji syukur. Orang yang sudah seperti itu masih berinvestasi. Saudara jangan tunggu cuci darah dulu 12 tahun ya baru beli saham. Ya. Jangan tunggu kakinya diamputasi dulu baru beli saham, jangan. Satu malam ada seorang pendeta datang ke rumah saya nggak kenal, teman saya yang bawa. Dia bilang, waduh Pak, uang pensiun saya dikelola oleh Yayasan Dana Pensiun kok nggak bertumbuh ya, stagnasi. Apa saya tarik aja, saya belinya silakan. Saya tanya, uang Bapak waktu Bapak tarik berapa dari 130, sekarang uang Bapak berapa? Ada 1 miliar, oh puji syukur. Miliar. Tapi ketika dia punya 1 miliar, dia tulis surat ke gereja, dia mengundurkan diri. Kenapa Bapak mau mengundurkan diri? Iya Pak, saya mau melanjutkan sekolah S3 di Los Angeles. Wah keren ya Pak Pendeta. Kenapa gak minta beasiswa dari gereja? Oh gak mungkin dikasih Pak.
bersama dengan raja pulp and paper terbesar di dunia. Ya. Umurnya 76 tapi semangat sekali cari uangnya. Semangat sekali. Ini ada seorang koruptor. Dia bilang, uang korupsi gua kalah banyak nih. Koruptor bilang ke saya, uang korupsi gua kalah banyak. Oh pasti. Mana bisa seorang koruptor menandingi seorang investor saham? Pasti nggak bisa. Seorang koruptor sekarang dapatnya kecil-kecil, ketangkep tangan kecil-kecil. Dapatnya uang kecil, kalau ketangkep malu lagi ya, masuk TV, masuk koran, jadi satu aib ya. Jangan pernah mau jadi koruptor, lebih bagus jadi investor. Ya. Kalau masih di kepalanya ingin jadi koruptor, hapus dari otaknya, jangan mau. Ya, jangan mau jadi koruptor, lebih baik jadi investor, dapat uang besar loh. Betapa mudahnya mendapatkan uang di sini. Wih gampang loh dapat uang di sini loh. Saya nggak punya bisnis lain, hanya jadi investor saham. Ada siapapun yang ajak saya kongsi, pasti saya nggak mau. Semua usaha yang lain, bidang usaha yang lain itu saya anggap sampah, semua sampah, udah nggak mau. Nggak mau. Karena dapat uang di bursa itu gampang, nggak usah kerja keras ya. Bobo aja bangun-bangun jadi kaya loh. Usaha di sektor real itu susah. Tanda-tanda orang yang hebat dalam berinvestasi saham. Satu, tidak mencari uang dari member premium berbayar. Tidak punya follower, tidak cari uang dari seminar saham, tidak mau mengelola uang orang lain, membeli saham berdasarkan fundamental dan kinerja perusahaan, bukan berdasarkan chart, grafik dan isu. Yang keenam, menempatkan lebih dari 90% hartanya di saham, bukan di properti atau yang lainnya. Masa dia jago saham, masa beli yang lain, kan nggak mungkin. Satu hari saya pernah berkunjung ke tambang batu bara terbesar di Indonesia. Ada 1001 strategi, ada 1001 inovasi, tapi yang terbaik cuma satu, ini loh. You boleh punya 1001 inovasi, you boleh punya 1001 strategi yang terbaik ini. Rip Van Winkle Investing disebut juga buy and hold. Rip Van Winkle adalah tokoh dalam novel karya Washington Irving 1819. Ia suka tidur. Suatu hari ia tidur di bawah sebuah pohon dan baru bangun 20 tahun kemudian. Setelah mendusin ia menyadari bahwa segala sesuatu telah berubah. Istrinya yang galak dan para sahabatnya telah meninggal. Ini ajaran baru. Ajaran baru nih. Penuh inovasi. Ada saatnya ketika tidak mengerjakan apapun merupakan suatu bentuk kecerdasan investasi. Investor yang bijak dapat menghasilkan uang ketika dia tidur. Tidur adalah jalan untuk meraih kekayaan. Sangat inovasi nih. Tidak bertindak adalah suatu tindakan yang bagus jika kita sudah memiliki saham perusahaan yang hebat. Tidur ada yang terbaik. Strategi Warren Buffett, do nothing investing. Warren Buffett dan partnernya Charlie Munger mempraktekkan do nothing investing. Ini Warren Buffett, strategi investasi Warren Buffett, tidur itu kaya. Ya. Our portfolio show little change. We continue to make more money when snoring than when active. Waktu ngorok lu dapat duit ya, dia bilang. Lebih banyak waktu ngorok. Ini contoh saham BCA ya. Waktu IPO dulu 1400 tahun 2000, 20 tahun yang lalu. Udah split jadi 8. 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8. Kalau sekarang
harga sahamnya 30.000, mesti kali 8 jadi 240.000 ya. Jadi kalau beli 1.400 tahun 20 tahun yang lalu, sekarang jadi 240.000. Kalau belinya cuma selembar, kalau beli 1 juta lembar gimana? Kalau beli 1 juta lembar 1,4 miliar, tidur 20 tahun. Begitu bangun uang itu jadi berapa? Jadi 240 miliar loh. Bukan hayalan, bukan imajinasi, tapi ini kisah nyata. Ya, kisah nyata. Enak ya, beli saham BCA, kerja keras nggak? Jangan, tidur yang terbaik. You coba-coba nggak tidur, you melek, nggak tahan jualan, you pasti take profit ya. You baru untung 10% udah jual pasti. Analisis fundamental memperhatikan kondisi kandang dan kesehatan sapinya. Sapi adalah analogi untuk perusahaan dan kondisi kandang adalah kondisi pasar modal. Technical, analisa teknikal hanya memperhatikan pergerakan ekor sapi. Ekor adalah analogi untuk harga saham. Baginya kondisi kandang dan sapinya tidak penting, bahkan mungkin ia tidak peduli apakah sapinya sakit atau lagi bete, yang penting ekornya masih bergerak naik turun ya. Ada 75% orang yang menggunakan technical analysis, hanya 25% yang pakai fundamental. Ada satu buku karangan Benjamin Graham, judulnya Intelligent Investor. Warren Buffett membaca buku ini tahun 1949, ketika usianya 19 tahun. Ketika dia membaca buku ini, dia bilang, waduh, pengarang buku ini hebat sekali. Di mana dia ya? Oh, ternyata dia mengajar di Columbia University di New York. Sebelah rumah dia ada universitas yang bagus namanya Nebraska University. Dia nggak mau kuliah di situ, langsung dia terbang ke New York. Dia belajar dari Benjamin Graham. Di dalam pengantar buku itu ada pendapat dia mengenai technical analysis. Dia bilang, we do not hesitate to declare that this approach is as fallacious as it is popular. Ketika saya membaca kata fallacious, saya nggak tahu artinya apa. Jadi saya buka kamus bahasa Inggris Indonesia, karangan Hasan Sadli. Ternyata di kampus itu ditulis fallacious artinya tidak benar, keliru dan menyesatkan. Jadi pendekatan teknikal itu adalah tidak benar, keliru dan menyesatkan. Ini pun buku Warren Buffett mengatakan, menurut Warren Buffett, analisis yang hanya didasarkan pada grafik, volume dan pergerakan harga tidak berarti apa-apa, kecuali omong kosong tidak bermakna. Warren Buffett bilang tidak perlu analisa teknikal. Ya. Oh, satu hari saya diundang buka perdagangan saham yang 6.000 triliun itu. Kalau akhir tahun kemarin dibuka oleh Menteri Keuangan, pembukaan tahun dibuka oleh Pak Presiden, tengah-tengah dibuka oleh saya aja. Ya. Wah, investor saham juga dapat penghargaan juga ya. Dia bilang, setelah sukses berinvestasi saham, Lo Keng Hong menikmati hidupnya. Setiap hari ia duduk di taman rumahnya dari pagi hingga malam dan melakukan 3 hal, RTI, read, think, and invest. Ia membaca 4 koran, laporan keuangan perusahaan, dan data statistik pasar modal. Karena pengarang buku ini dan yang gambar belum pernah ke rumah saya, jadi keliru gambarnya, bukan begini. Harusnya begini, tuh harusnya rumah saya. Pagi-pagi jam 6 biasanya saya pungutin koran, ada 4 dari depan rumah saya baca koran di taman di rumah saya dengan secangkir kopi, itu yang paling saya nikmati ya. Tapi milenial nggak bakalan baca koran paper kayak saya, orang jadul yang masih baca koran paper. Tapi sebentar lagi juga yang paper mati semua. Ya. Habis yang baca tinggal saya doang, yang tua-tua, Pak Hermanto, jangan-jangan. Yang milenial mana mau beli koran mahal-mahal ya. Sebulan masa masih keluar 615.000 ya. Saya baca koran, baca laporan keuangan, annual report, baca aksi-aksi korporasi dari Bursa Efek Indonesia.
Sebuah patung inspiratif dari Jepang menunjukkan bahwa bobotmu tidak ditentukan oleh ukuran tubuh, tapi dari berapa banyak buku yang kamu baca. Ada orang gemuk baca buku 1 dengan anak kecil baca buku 4. Ternyata si anak kecil lebih berat loh. Ya. Membaca adalah jendela dunia. Bahasa Mandarin pun ada pepatah bunyinya demikian. Suli ziyu huang jing u. Suli artinya di dalam buku, huang jing artinya emas, u dari uzi dari rumah. Jadi di dalam buku ada rumah emas. Orang yang banyak membaca dia jadi banyak tahu. Orang yang banyak tahu dia dekat dengan kepintaran. Orang yang dekat dengan kepintaran dekat dengan kekayaan. Membaca adalah sumber inspirasi. Strategi Warren Buffett, you have to read Jillian Corporate Annual Report and their financial statement. Rupanya kunci sukses dari Warren Buffett adalah membaca laporan keuangan yang sangat banyak. Jadi dia tahu. Berusia 100 tahun tapi masih dibutuhkan, mau bekerja sampai umur 100? Ya. Ini pendapat Warren Buffett. If you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Kalau Anda tidak bisa menghasilkan uang ketika tidur, Anda harus bekerja sampai mati. Ada 5 hal yang saya tidak punya. 1, saya tidak punya tempat berusaha. 2, saya tidak punya pelanggan satupun. 3, saya tidak punya karyawan secara langsung satupun. Secara langsung, secara tidak langsung banyak. Kalau saya punya 14% di Petrosi karyawannya 5.000, artinya 700 karyawan itu karyawan saya. Yang keempat, saya nggak punya partner, nggak punya bos satupun. Yang kelima, saya nggak punya utang 1 rupiah pun. Ada 5 hal yang saya nggak punya. Saya orang yang tidak punya bisa menjadi seorang triliuner tanpa tempat usaha, tanpa pelanggan, tanpa karyawan, tanpa bos dan partner, tanpa hutang. Berkat Tuhan itu begitu ajaib dalam hidup saya. Berkat Tuhan itu begitu besar dalam hidup saya. Hampir tidak mungkin ada orang seperti ini. Warren Buffett bilang dia punya uang 80 miliar dolar, ada satu yang dia nggak bisa beli, apa itu? Waktu. Ya. Ada 4 macam orang di dunia ini. 1, orang yang banyak waktu tapi tidak punya uang. Siapa dia? Dia adalah pengangguran. Hidupnya jadi benalu buat orang lain. 2, orang yang banyak uang tapi tidak punya waktu. Siapa dia? Pengusaha dan para eksekutif. Nomor 3, orang yang tidak punya uang dan tidak punya waktu. Siapa dia? Dia adalah karyawan yang gajinya kecil, UMR. Tiap hari dia sibuk bekerja. Habis bulan gajinya habis. Dan orang yang tidak punya waktu, tidak punya uang ini jumlahnya paling banyak, signifikan. Yang keempat, orang yang bukan hanya banyak uang tapi juga punya banyak waktu. Siapa dia? Dia adalah sleeping investor. Dia nggak punya kerjaan. Ada pepatah bahasa Inggris bilang time is money, itu keliru. Ya. Time is more valuable than money. Uang yang kita belanjakan bisa kita cari lagi. Waktu kita yang sudah lewat lagi, nggak bisa balik lagi loh. Hidup kita adalah, waktu kita adalah hidup kita. Bentar lagi ya, 5 menit lagi. Udah disuruh berhenti. Being rich is having money, being wealthy is having time. Ya, katanya kerjaannya Lo Keng Hong sekarang keliling dunia. Ya, habis nggak ada kerjaan masa tidur terus ya, jalan-jalan lah. Dipakai buat jalan-jalan ya. Di buku sejarah ada yang sangat terkenal namanya Tanjung Harapan ya. Letaknya tuh di bagian selatan dari benua Afrika. Di buku sejarah kita ada loh Tanjung Harapan, terkenal. Pergi jauh sekali sampai ke Tanjung Harapan, the Cape of Good Hope. Ternyata sampai di sana enggak ada apa-apa loh. Terkenal tapi namanya sampai di buku masuk ya. Lebih baik ke Ancol kali lebih rame. Satu hari saya ke Berkshire Hathaway ikut RUPS bersama dengan Warren Buffett dan Bill Gates. Ini Berkshire Hathaway shareholder meeting ya. Saya datang ke rumahnya loh Warren Buffett. Begitu saya datang, di seberangnya ada rumah mau dijual. Percis seberangnya.
Saya pikir, oh jangan-jangan rumah ini disediakan buat saya ya. Nggak ada yang mau beli rumah itu. Ya. Kalau nggak ada coronavirus, bulan depan April saya ingin ke sana beli rumah itu. Saya jadi Warren Buffett neighbor. Ini ada di Omaha promosi ada stick goret namanya. Oh rame, kesukaannya Warren Buffett ya. Biasa ramenya seperti kita ke KFC, ke bakmi Gajah Mada. Gitu. Dia suka duduk di VIP, saya datang rame. Saya tanya, tempat Warren Buffett kosong nggak? Oh kosong, kamu duduk aja di sana. Kata ya udah dikasih tempatnya. Warren Buffett biasa makan stick, cuman sticknya gede sekali itu. Makan separuh udah enak nggak bisa masuk. Satu hari ada istrinya John McCain datang ke Jakarta. Investor saham dijamu makan loh malam-malam. Nah ini istrinya John McCain yang kandidat presiden Amerika yang kalah dengan Obama. If you will never change your life until you change something you do daily. The secret of your success is found in your daily routine. Sukses, rahasia suksesmu itu ada di apa yang kau lakukan tiap hari. Ini pernah jadi orang terkaya di dunia nomor 1 mengatakan, anyone who is not investing now is missing a tremendous opportunity. Yang terakhir Warren Buffett menjadi seorang investor saham, bisa menjadi orang terkaya nomor 3 di dunia. Saya pikir waktu saya sudah lewat banyak, saya akhiri presentasi saya sampai di sini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi bagi saudara semua. Sekian, terima kasih.